warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan novel kelanjutan novel Pulang dari Tereli pada bab keempat. Jadi pada bab keempat ini kita disajikan dengan suasana yang tegang karena di sana Bujang di dalam perjalanan untuk menuju ke sebuah bandara untuk ada urusan penting, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan ada telepon dari Basir. Nah, dari Basir ini dia menelpon, katanya Tauke ini ingin menemui Bujang, dan jika Bujang tidak menemui akan ada beresiko. Jadi di sini masalahnya Bujang itu sudah punya rencana lain, ada hal yang harus diselesaikan di Hong Kong. Tapi di sisi lain Bujang juga harus bertemu bersama Tauke besar. Nah, jadi di sini ada konflik sederhana karena Basir terus mendesak Bujang untuk menemui Tauke, tetapi Bujang juga kan ada urusan penting yang harus diselesaikan. Namun di sini kita melihat karakter Bujang yang sebenarnya. Jadi dia tetap tenang, tidak panik, dan juga berani untuk mengambil keputusan. Awalnya dia itu menolak, tapi akhirnya dia itu memberi waktu 30 menit. Jadi setiap keputusan kecil yang diambil itu menunjukkan bahwa setiap langkahnya itu ada perhitungan. Nah, setelah itu cerita ini beralih ke masa lalu. Jadi kita dibawa lagi ke masa lalu pada saat Bujang pertama kali ke kota 20 tahun yang lalu. Suasananya itu digambarkan dengan sangat detail seperti lampu gerimis, seperti lampu jalan, hujan gerimis, dan juga kaca mobil. Semuanya itu awalnya terasa asing bagi Bujang karena Bujang ini berasal dari Bukit Barisan. Nah, kemudian dari sini kita mulai memahami bahwa perjalanan hidupnya itu dari seorang anak kampung yang polos hingga sekarang menjadi sosok yang kuat, tenang, dan juga punya prinsip. Nah, menurut aku di bagian ini memang tidak banyak aksi, tetapi justru di sini letak kekuatannya, karena kita itu diajak melihat proses pembentukan karakter pada Bujang ini, dan juga bagaimana tekanan-tekanan dan juga pengalaman dan pilihan hidupnya itu bisa membentuk dirinya yang sekarang. Nah, dan ini juga menjadi perjalanan awal yang lebih besar bagi Bujang karena termasuk pertemuannya tadi dengan Tauke besar dari suku Bedoin yang akan mengubah hidupnya. Jadi kesimpulannya pada bagian ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya ketegasan di dalam mengambil keputusan dan juga keberanian dalam menghadapi tekanan, dan bahwa setiap pengalaman itu punya peran di dalam membentuk diri kita. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada bab kali ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.